Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita kembali belajar akidah akhlak ya. Kita memasuki bab 3 setelah sebelumnya kita ulangan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 3 ini kita akan membahas tentang beriman kepada nabi dan rasul. Namun sebelum itu seperti biasa untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beriman kepada Nabi dan Rasul itu ada di rukun iman ya. Rukun iman keempat ya. Yang pertama kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, lalu yang keempat beriman kepada Rasul ya. Yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Oke, kita bahas rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasulnya Allah ya. Coba dibuka di bukunya halaman 50 ya, 4B halaman 50. Nah, situ tertulis bahwasanya Nabi adalah seorang laki-laki ya yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Nah, jadi kita bisa teliti di sini bahwasanya Nabi dan Rasul itu laki-laki ya, pasti laki-laki. Nah, bedanya Nabi untuk dirinya sendiri, wahyu dari Allah nggak wajib untuk disampaikan ke orang lain. Sementara Rasul dia mendapatkan wahyu dan itu wajib ya, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya atau kaumnya ajaran-ajaran itu. Contohnya Nabi Muhammad ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu berupa Al-Quran ya, dan itu harus disampaikan kepada kaumnya ya, kaum Nabi Muhammad. Pada saat itu kaum Quraisy ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, lalu contoh lainnya Nabi Isa ya mendapatkan wahyu berupa Injil ya, dan seterusnya. Oke. Nabi-nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Tuh baca di bukunya. Nabi dan rasul yang wajib diketahui. Wajib. Nah, wajib berarti harus tahu. Sudah kelas 4 pasti harusnya hafal dong ya. Harus hafal nih 25. Sebenarnya banyak ya. Nabi itu ada ribuan. Rasul itu ada ratusan. Tapi yang wajib diketahui hanya ada 25 ya. Jadi sedikit jika dibandingkan semuanya. Dan harus hafal ini ya. Oke, ada Nabi Adam. Sudah jelas ya, ini sudah tahu semua Nabi Adam, bapak kita semua. Yang apa sih namanya? Iblis tidak mau sujud kepadanya ya. Lalu Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ya. Setelah sebelumnya hidup di surga, diturunkan ke bumi dan menjadi manusia pertama di bumi. Lalu ini Nabi Idris. Nabi yang mulai mengadakan pembangunan di bumi ya. Nabi Nuh, ini sudah terkenal sekali ya di agama Islam maupun agama yang lain. Nabi Nuh terkenal, yaitu yang nabi yang dibilang orang gila ya, membuat kapal ya, bahtera di tengah-tengah padang ya, di gunung kalau nggak salah. Ngapain bikin kapal itu, nggak taunya banjir bandang satu bumi ya. Yang selamat cuma yang naik kapal bersama hewan-hewan yang beliau bawa. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang membangun Ka'bah. Nabi Lut ini kalau ada yang sudah tahu, dia yang kaumnya itu mohon maaf, kaum homoseksual ya, penyuka sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, kaumnya tuh didakohi tidak boleh gitu, masih aja. Pada akhirnya beliau hijrah keluar kota, disuruh Allah, dan kota tersebut yang terisi oleh kaum-kaum homoseksual itu ditimpakan oleh Allah azab ya, berupa meteor. Satu kota kena meteor ya, habis dilibas. Ini Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ishak juga anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ini yang oleh Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya kan ya, yaitu Nabi Ismail.
Pilihannya apa? Taat atau enggak sama perintah Allah, anak sendiri loh. Pilihannya mau taat atau enggak ya. Nabi Ibrahim ya meskipun korban perasaan ya taat ya. Taat. Pada akhirnya ternyata Allah tidak sekejam itu ya. Lalu Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Yakub ini kalau nggak salah nabi yang bapaknya Nabi Yusuf ya. Bapaknya Nabi Yusuf kalau nggak salah. Beliau ketika kehilangan Nabi Yusuf itu uh, sedih ya sampai buta ya. Lalu Nabi Yusuf ini yang Bapak sampaikan tadi anaknya Nabi Yakub ya. Mungkin sudah pada tahu ya, Nabi Yusuf ini cukup terkenal juga nabi yang sangat tampan ya. Yang anaknya Nabi Yakub disayang ya, disayang sampai saudara-saudaranya yang lain iri ya, kok Nabi Yusuf nih, kok Yusuf nih disayang banget ya. Oh, buang aja dah ke apa sih namanya? Sumur, dibuang ke sumur. Hari Nabi Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya selamat karena ada yang lewat ya. Apa sih? Penjual ya, pedagang. Nah, lalu akhirnya menjadi raja di sebuah kerajaan ya setelah sebelumnya difitnah. Ya, difitnah. Nabi Yusuf ini tampan ya, nabi yang tampan. Sampai-sampai ya diceritakan itu dalam riwayat perempuan-perempuan yang melihatnya itu tidak sadar teriris tangannya. Mereka kan mau apa? Mengiris buah ya. Tapi ketika Nabi Yusuf masuk, wah nggak sadar dia tangan yang teriris. Saking tampannya ya. Lalu Nabi Ayub, nabi yang sangat sabar ya. Zulkifli, Syuaib, nih kelas kita nih. Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun ini bersama-sama melawan Fir'aun ya. Cukup terkenal juga Nabi Musa dan Harun. Melawan Fir'aun, dikejar-kejar, hingga akhirnya bisa membelah lautan ya. Atas izin Allah. Nabi Daud, ini Nabi yang melawan siapa? Jalut ya. Yang raksasa itu. Lalu Nabi Sulaiman, terkenal juga Nabi yang kaya ya. Kaya. Bisa apa kekuasaannya meliputi manusia dan jin ya. Bahkan hewan pun bisa beliau pahami ya bahasa mereka. Ilyas ya. Nabi Yunus mungkin sudah ada yang tahu, nabi yang apa sih, ditelan ikan ya, ditelan ikan. Ketika sudah keluar ternyata kaumnya sudah baik ya. Nabi Zakaria ini ayahnya Nabi Yahya ini ya. Nah, ini Nabi Zakaria yang sudah tua betul baru dikasih anak. Lalu Nabi Isa ini nabi yang kalian kita tahu sendiri, yang dikasih kitab berupa Injil. Yang terakhir itu di Muhammad ya. Sekalian perhatikan sini AS ini alaihi salam, maksudnya alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad ini beda ya. Sallallahu alaihi wasallam. SAW ini sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ini wajib kalian hafal ya. Lanjut B. Rasul Ulul Azmi ya. Rasul Ulul Azmi ialah manusia pilihan yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan ketika melaksanakan dakwah dan mendapat penentangan yang sangat keras dari kaumnya ya. Jadi nabi-nabi ini berdakwah ya, Rasul-Rasul ini berdakwah meskipun ditentang ya, ditentang, dimusuhi ya. Contohnya Nabi Muhammad kan sudah kita pelajari di SKI ya, betapa pertentangan kaum Quraisy mulai dari bujukan, siksaan sampai pemboikotan ya, yang ujung-ujungnya ya udah pindah aja sudah, hijrah aja kita ke Habasyah, lalu ke Madinah ya, ke Taif dulu, Habasyah, ke Taif ditolak, baru ke Madinah atau Yastrib sebelumnya. Oke, sifat Nabi dan Rasul ya, ada 2 sifat. Ada 3 sebenarnya, sifat wajib dan sifat mustahil. Yang ketiganya sifat jaiz ya. Kita pelajari dulu sifat wajibnya, ada sidik, ada di halaman 51. Sidik artinya jujur. Nabi dan Rasul sudah pasti jujur, tidak mungkin bohong, sedikit pun tidak mungkin bohong, sekalipun tidak mungkin bohong, amanah, bisa dipercaya ya. Apapun yang ditugaskan kepada dia pasti selesai ya, bisa dipercaya. Tablik ya, menyampaikan ya, apa yang dia dapat itu dia pasti sampaikan ya. Dia sampaikan.
Lalu fatonah, ya, cerdas. Cerdas. Yang namanya nabi dan rasul, nggak ada yang bodoh, pasti cerdas. Nah, mustahil ini kebalikannya ya. Kizib, dusta. Nggak mungkin mustahil nabi dan rasul itu berdusta. Khianat, nggak mungkin nabi dan rasul itu mengkhianati tugas yang diberikan kepada mereka. Tugas dari Allah tentunya ya. Pasti amanah dia. Lalu kitman ya. Mustahil kitman. Menyembunyikan wahyu. Wahyu diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul tersebut. Nggak mungkin beliau sembunyikan. Pasti beliau sampaikan meskipun pada zamannya Nabi Muhammad awal-awal itu secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Karena kalau ketahuan langsung wah selesai. Lalu baladah ya, bodoh, mungkin bodoh ya, pasti fatonah, cerdas. Oke. Lalu ada sifat jaisnya ya, ada di halaman itu juga, hanya satu sifat jaisnya, al-aradul basyariyah ya. Basyariyah artinya sifat-sifat sebagaimana manusia biasa ya. Ternyata Nabi dan Rasul itu ya manusia sama seperti kita ya. Perlu makan, perlu minum dan tidur, bisa sedih, bisa gembira, bisa kecewa dan lain sebagainya ya. Jadi bukan manusia super ya, meskipun punya mukjizat itu dari Allah juga. Ya pasti ada perasaan juga gitu ya, seperti kita manusia biasa. Jadi artinya apa? Apa maksudnya sih sifat jais ini? Nabi dan Rasul itu manusia biasa ya. Jadi artinya kita juga manusia, kita juga bisa mencontoh beliau. Kita juga bisa jadi sidik, kita juga bisa jadi orang yang jujur ya. Kamu bisa nggak jujur? Nggak bisa dong. Loh, Rasul loh jujur. Oh, nggak bisa dong. Dia kan Rasul. Saya kan nggak ada alasan seperti itu ya. Saya kan manusia biasa. Sama Rasul juga manusia biasa. Jadi nggak ada alasan. Kita juga bisa jadi sidik. Kita juga bisa jujur. Kita juga bisa amanah. Kita juga bisa tablik ya. Menyampaikan wahyu. Wahyu apa Pak? Ya Al-Quran. Al-Quran wahyu. Kita bisa sampaikan kepada adik kita. Kita ajarkan Al-Quran. Jangan maunya pintar sendiri. Kita juga bisa fatonah. Kita juga bisa jadi cerdas kalau belajar terus ya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, sekarang, ini dulu. Dibaca juga halaman 51. Sebagai muslim yang baik, kita hendaknya dapat meneladani sifat para nabi dan rasul. Apa saja ya, ada 1-4 kalian baca sendiri ya, selalu berkata jujur dan benar tuh kan. Nah, kalian baca sendiri 1-4, lalu tugasnya halaman 53 ya, buku halaman 4B. Kerjakan yang pilihan gandanya saja 1-10. Oke, jika ada pertanyaan Bapak terima WA Japriannya. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.